Suatu ketika, di seberang tanah Jerman yang luas, hiduplah seorang putri cantik bernama Adele. Adele sangat mencintai Pangeran Johann dan memutuskan untuk berbicara dengan ayahnya, Raja Stefan. Ayah, Johann memintaku untuk menikah dengannya. Bukankah itu luar biasa? Apa? Johann? Kenapa? Ya, dia itu baik, manis, dan juga... Menikahlah dengan seseorang yang sesuai denganmu, Adele. Seperti Pangeran Werner, dia kuat dan... kasar dan juga tidak sopan. Ayah, aku tidak akan menikah kecuali dengan Johann, bukan dengan yang lain. Adele dan Raja Stefan sama-sama keras kepala, dan segera Raja kehilangan kesabarannya. Cukup! Adele dibawa ke taman, di mana terdapat air mancur yang indah dengan sebuah bola kaca berkilau di bawah sinar matahari. Ayah, Bola ajaib. Lakukan seperti yang aku minta. Jagalah dalam dirimu putriku sampai 3 tahun berlalu. apa? Tidak! Kau terlalu keras kepala. Kau akan belajar untuk patuh. Tidak! Ayah! Adele mencoba memanggil bantuan, tapi sihir menyembunyikannya dari pandangan dan suaranya dari dunia luar. 3 tahun itu waktu yang lama sekali. Johann pasti akan melupakan aku. Tiba-tiba, seekor naga kecil yang lucu muncul secara ajaib di hadapannya. Halo di sana. Maaf aku terlambat. Aku membersihkan sisiku. Bukankah ini bersinar? Kau siapa? Namaku Chanel, penjaga bola kaca ini. Dan kau siapa? Aku adalah Putri Adele. Ayahku menjebakku di sini karena aku ingin menikah dengan cinta dalam hidupku. Oh, tidak. Kenapa? Ya, dan aku menolak untuk menikahi siapapun pria yang ayahku pilih. Oh. Dan sekarang aku terjebak di sini. Tunggu, bisakah kau keluarkan aku dari sini? Maafkan aku. Aku seharusnya menjagamu untuk tidak kabur. Aku bisa memberimu pakaian cantik, makanan yang enak, dan... Aku tidak mau itu. Aku ingin bertemu dengan Johann. Oh, sudahlah, Adele. Lihat, aku di sini sudah berapa lama? 50 tahun, dan aku sangat baik-baik saja. Maksudmu? Dengar, 3 tahun tidak ada artinya. Itu akan berlalu dengan cepat. Dan selain itu, aku di sini bersamamu. Itu pasti membuat segalanya lebih baik. Benar kan? Terserah. Itu baru semangat. Adele berharap 3 tahun akan berlalu dengan cepat. Tapi dia salah. Adele terus memikirkan dunia luar dan Johann, dan tidak peduli seberapa kuat dia bertindak atau apa yang dilakukan Chanel, dia menghabiskan hari-harinya dengan menangis. Akhirnya, 3 tahun itu berakhir. Oh, apa yang terjadi? Mantranya sedang diangkat. Awas! Oh tidak, Snail! Dapat. Terima kasih. Tapi aku belum kembali menjadi normal. Efek dari mantranya mungkin agak lama. Terbang. Istanaku. Bagaimana kalau ayah tahu aku bebas dan dia... Oh, tidak. Bertahanlah, Putri. Ya, tidak terlalu tangguh sekarang, kan? Apakah kau melihat? Oh, jadi kau ini benar-benar naga? Ya, mantra itu membuatku kecil juga. Sekarang aku harus pergi karena aku bebas. Dan kau? Aku ingin bertemu dengan Johann. Siap melayani. Naiklah. Berpegangan. Ya. Dan keduanya terbang tinggi di atas daratan, dan segera
Schnell menurunkannya sedikit lebih jauh dari kerajaan Johan. Maaf Putri, aku tidak ingin menakuti orang-orang yang belum pernah melihat naga sehebat aku. Terima kasih banyak ya, Snell. Aku tidak akan bisa melakukannya tanpamu. Oh, ya kau juga menyenangkan dengan senyum cerahmu, dan air mata, dan jeritan, dan... baiklah, lupakan itu. Sampai jumpa. Dan jauh dia terbang, menghilang seperti sungai api merah. Sekarang aku harus menemukan Johan. Adele berkeliaran di jalanan dan akhirnya berhasil tiba di istana. Di sana dia tidak sengaja bertemu dengan kepala pelayan. Halo, apa yang kau inginkan? Aku tidak bisa mengunjungi Johan dengan berpakaian seperti ini. Mungkin kalau aku masuk istana dulu. Bisakah kau memberikan aku pekerjaan? Adele memutuskan untuk bekerja di istana sampai dia memiliki kesempatan untuk bertemu dengan pangeran. Sekarang, Johan seharusnya menikahi Putri Martina yang dikutuk untuk menjadi penyihir di siang hari dan manusia di malam hari. Satu-satunya cara untuk mematahkan mantra itu adalah kalung ajaib yang terletak di kerajaan pangeran. Setelah aku memiliki kalung itu, aku akan jadi manusia lagi. Dia tidak pernah menunjukkan wajahnya kepada siapapun dan berbicara dengan Johan hanya ketika dia sedang menjadi manusia. Sekarang, jika kalian berpikir kemana Johan menghilang saat Adele kesayangannya terjebak, jangan khawatir, dia tidak melupakannya. Kau tahu, Johan selalu mengunjungi kerajaan Adele, berharap untuk bertemu dengannya. Tapi mantra Martina membuatnya tidak terlihat oleh matanya dan tidak terdengar oleh telinganya. Dan saat dia melihat kerajaan Adele lagi, mantra itu membuatnya melihat kerajaan yang terbakar dengan sangat hancur. Dia sangat terpukul dan kembali dengan patah hati. Nak, aku tahu kau mencintai Adele, tetapi kau harus segera menikah. Kerajaan membutuhkan calon ratu. Tapi, tidak, Johan. Aku akan menemukan kau seseorang yang cocok dan kau harus menikahinya. Johan tahu dia tidak bisa berdebat dan setuju untuk menikahi siapapun sebagai kewajibannya untuk kerajaan. Dan begitulah Martina dan Johan disatukan untuk menikah. Oh, Adele, apakah salah jika aku berharap kau bisa kembali kepadaku? Aku sangat merindukanmu. Sementara itu, Adele melalui gosip pelayan telah mengetahui tentang pertunangan Johan dengan Martina dan sangat terpukul. Dia tidak tahu keadaan sebenarnya kenapa Johan menikahi Martina. Sepertinya dia sudah berhenti mencintaiku. Dan lalu aku tidak akan ikut campur. Kebahagiaannya berarti segalanya bagiku. Hari pernikahan akhirnya tiba, dan Adele, karena keberuntungannya, diminta untuk membawakan teh kepada pengantin wanita. Aku ingin tahu seperti apa dia. Sementara itu, Martina merasa sangat sedih. Oh, aku tidak bisa keluar seperti ini. Dia tidak akan menikahiku. Oh, bagaimana aku menutupi wajahku? Oh, ini tidak akan berhasil. Yang mulia, aku sudah membawakan teh untukmu. Martina hendak berteriak ketika dia tiba-tiba mendapatkan ide. Aku tidak perlu menikah. Aku hanya membutuhkan kalungnya. Setelah upacara, Johan pasti akan memberikan kalung itu padaku. Masuk! Adele memasuki ruangan, tetapi mendapati dirinya menatap punggung Martina. Aku membutuhkan bantuanmu, dan kau tidak boleh menolaknya. Aku ingin kau keluar sebagai pengantin wanita, dan bukan aku. Tapi tutupi wajahmu setiap saat. Apa? Tapi bagaimana bisa aku? Sebagai calon ratu dari kerajaan ini, aku mohon patuhi perintahku. Iya, yang mulia. Jadi Adele berdandan seperti pengantin wanita dan berkerudung, pergi menemui Johan. Jantung Adele berdegup kencang saat melihatnya. Oh, Johan? Hah? Suara kau terdengar berbeda? Seperti cinta sejatiku. Ah? Maaf, aku masih belum bisa melupakannya.
pernikahan ini diatur. Aku bermaksud memberitahumu sebelum kita bertukar sumpah. Jika kau tidak ingin menikahiku setelah mengetahui kebenaran ini, tidak masalah bagiku. Dia masih mencintaiku. Tapi bagaimana aku mengatakan sesuatu dengan begitu banyak orang yang melihat? Adele punya ide yang cemerlang. Oh, ya ampun. Kenapa kau berbunyi untukku, pengantin yang salah? Oh, bunga-bunga yang terkasih, kenapa kau berkembang untukku? Oh, pengantin yang salah. Apa katamu? Apapun yang kukatakan, berjanjilah kau akan meminta aku mengulanginya saat kita sendirian. Johan merasa bingung, tetapi dia setuju. Saat itu, dia menggenggam kalung yang dibuat dengan sangat indah di sekitar leher Adele. Keduanya sudah menikah dan perayaan berlangsung sampai hari fajar. Adele menyelinap ke kamar pengantin, mengenakan seragam pelayannya, dan bersembunyi di kamar pangeran. Dan saat ketika pangeran tiba, dia memanggil Martina. Ya, Johan. Aku berjanji untuk menanyakan tentang puisi itu. Tentang apa itu? Martina dengan terkejut tidak tahu apa yang dia bicarakan. Baiklah, aku tidak begitu ingat tentang puisi itu. Apakah itu sesuatu yang penting untukmu? Johan terkejut. Saat dia mendengarkannya, dia menyadari bahwa suaranya tidak terdengar sama. Suaramu terdengar berbeda dan di mana kalung yang kuberikan padamu? Apa? Jadi kau sudah memberikan kalung itu? Gadis itu pasti telah mencurinya. Aku tidak pernah mencuri apapun. Johan dan Martina sangat heran. Adele? Apa? Beraninya kau menghalangi jalanku? Akan kukutuk kau. Penjaga! Tapi saat itu, matahari mulai terbit dan Martina berubah menjadi wujud penyihirnya. Apa? Oh, ya ampun. Aku akan menyingkirkan kalian berdua dan kalung itu akan menjadi milikku. Tapi kalung di leher Adele itu bersinar seperti 1000 matahari yang cerah dan menangkis sihir jahat Martina. Oh tidak, aku mohon. Aku hanya ingin kalung itu untuk mematahkan kutukanku yang mengerikan ini. Kutukan apa? Martina memberitahu mereka segalanya tentang kutukan yang harus dia tanggung. Jadi, kalung ini akan mematahkan kutukanmu? Iya. Kau akan memberikannya padaku? Aku akan menjauhkanmu dari kutukanmu. Satu-satunya hal yang aku butuhkan adalah cinta Johan untukku. Martina memakai kalung itu. Mantra itu hilang dan dia berubah menjadi bentuk manusianya. Aku manusia. Oh, yeay. Terima kasih banyak. Adele, aku pikir kau telah meninggalkanku selamanya. Dari mana kau? Adele memberitahunya bagaimana dia telah terperangkap secara tidak bahagia selama 3 tahun demi dirinya. Tapi tidak masalah. Kita akhirnya bersama dan juga aku istrimu sekarang. Tapi aku telah melihat kerajaanmu sangat hancur. Maafkan aku, Johan. Ketika aku pertama kali melihatmu, kau masih mencintai Adele dan akan terus mengunjungi kerajaannya. Aku mencoba untuk menemukannya dan memberi mantra padanya, tetapi tidak pernah dapat menemukannya. Itulah mengapa aku menghentikanmu untuk mengunjungi kerajaannya. Aku memberi mantra di matamu, sehingga kau hanya bisa melihat kerajaannya hancur dan mengira kalau dia sudah pergi. Tapi karena kutukanku telah dicabut, dengan ini aku menghapus mantra itu dari dirimu. Dan Adele juga Johan menjalani hidup bahagia bersama. Raja Stefan juga menyadari kesalahannya dan bersumpah tidak akan keras kepala lagi. Adele tidak membutuhkan kalung itu. Dia memiliki cinta Johan dan mereka yang melihatnya dapat bersumpah bahwa dia adalah orang yang paling penuh kasih.
Oh, dan harus kukatakan kau adalah narator yang tampan. Oh, terima kasih, Snell.